pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dicatatkan langsung oleh Alkitab. Oleh sebab itu, kebenaran-kebenaran ini akan kita pelajari di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama ayat 21. Ini sebenarnya adalah ayat yang sangat familiar bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Namun kita akan mempelajari ada hal-hal yang perlu kita dalamkan di dalam diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perikop ini mengindikasikan kepada kita bahwa kematian itu bukanlah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Kenapa bisa demikian? Rasul Paulus mencatatkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 bahwa kehidupan adalah Kristus, namun kematian adalah keuntungan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah tema, yaitu kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Oh, kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan. Kenapa bisa demikian? Ada banyak orang yang berkata bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang tidak orang senangi. Kematian itu adalah hal yang mengerikan, yang bisa memisahkan kita kepada orang yang kita sayang, yang memisahkan jiwa dan tubuh, yang memisahkan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Apakah itu tidak mengerikan? Apakah itu tidak menakutkan? Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang duniawi. Ya, secara manusiawi kita patut memikirkan hal-hal yang seperti itu karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Namun Rasul Paulus di dalam surat Filipi ini, di dalam ayat 21, ingin memberikan kita pemahaman bahwa jangan pernah takut yang namanya kematian. Tetapi kematian yang tidak menakutkan ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya, yang sudah berada di dalam Kristus. Ya. Kenapa bisa Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia memiliki iman yang benar. Ya. Karena dia memiliki iman yang benar. Oleh karena iman yang dia miliki, yang dia peroleh oleh karena dia percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan dia pengharapan, Tuhan memberikan dia jaminan bahwa ketika kamu mati, ketika kamu mati maka kamu tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-6 di situ Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia adalah hidup. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di sini mengikuti jalan, mengikuti kebenaran dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang dulunya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dia membenci orang-orang yang mengasihi Kristus. Dia tidak percaya dengan Kristus. Namun belakangan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia mengikuti Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena tuntunan dari Kristus. Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya, sehingga dia memperoleh perubahan yang sangat pesat. Yang sangat pesat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kematian adalah keuntungan? Karena Rasul Paulus tahu sedetil-detilnya bahwa sesudah kematian masih ada hidup yang kekal. Masih ada hidup setelah kematian. Bukan seperti pemikiran-pemikiran orang yang tidak mempelajari firman Tuhan bahwa kehidupan hanya di dunia ini.
Tetapi Rasul Paulus dengan sangat yakinnya bahwa saya tidak mau takut, saya tidak akan takut dengan segala sesuatu yang mengancam jiwaku. Ya, dia tidak takut. Oleh sebab itulah dia berani memberitakan Injil terus kepada orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, supaya oleh karena kebenaran itu mereka bisa diselamatkan. Ya. Yohanes 3:16, bagi siapa percaya akan hidup kekal. Injil yang diberitakan Rasul Paulus itu menyelamatkan. Injil itu menceritakan tentang Kristus. Menceritakan jalan yang sudah disediakan Kristus oleh kematiannya. Kita secara manusia mungkin berpikir bahwa Tuhan, orang yang sangat saya kasihi, jangan engkau ambil. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, yang belum berada di dalam Kristus, tentu akan takut yang namanya kematian. Kematian yang menguntungkan adalah Rasul Paulus memberikan kita pernyataan bahwa kematian yang menguntungkan adalah kematian di dalam Kristus. Kematian di dalam Kristus, bukan kematian tanpa mengenal Kristus. Oh, kalau sudah mati tanpa mengenal Kristus, bahkan belum sempat percaya dan bertobat, kematian itu tentunya yang sangat-sangat mengerikan. Itulah yang sangat menakutkan. Sesungguhnya ini yang harus dipikirkan dan direnungkan oleh setiap orang-orang di luar sana, bahwa kematian yang sangat mengerikan dan menakutkan adalah kematian di luar Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat di sorga. Mereka tidak ada jaminan. Mereka akan mati binasa di dalam neraka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya sebenarnya orang-orang diselamatkan, oleh Injil diselamatkan. Namun orang-orang itu tidak mau memberikan, membuka hatinya untuk mengikuti terang dari Tuhan. Misalnya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, ya, di dalam Roma pasalnya yang 10. Coba kita buka di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan Rasul Paulus memiliki keinginan untuk menyelamatkan semua orang. Ya, misalnya di ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Oh, dia memberikan isi hatinya. Dia menyatakan isi hatinya. Ya. Dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya saya ingin menyelamatkan mereka. Saya ingin memberitakan Injil yang dapat memerdekakan mereka, yang dapat memisahkan mereka dari dosa. Namun di ayat ketiga coba kita lihat, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka lebih berfokus kepada pengertian diri mereka sendiri, membangun kebenaran di luar kebenarannya Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan orang-orang yang tidak mau membuka hatinya untuk mengerti atau mengenal secara mendalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan binasa. Itulah yang menyebabkan semua orang harusnya takut dengan kematian. Karena kematian mereka di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ya. Ini surat Ibrani ini mengisahkan, misalnya di ayat 13, Rasul Paulus menyuruh kita untuk meneladani pemimpin-pemimpin kita
atau pahlawan-pahlawan yang berjuang mempertahankan iman mereka. Supaya mereka apa? Supaya mereka dapat memberi kesaksian kepada semua orang bahwa inilah yang benar, inilah yang yang patut dipertahankan. Misalnya di dalam ayatnya yang ke-7, Ibrani pasal 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin atau pahlawan-pahlawan kita yang mati oleh karena mempertahankan kebenaran di dalam Kristus. Salah satunya Rasul Paulus. Rasul Paulus rela menderita. Rela menderita, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak takut yang namanya kematian. Tidak takut kematian. Oleh karena imannya. Imanlah yang menyelamatkan dia. Oleh karena itu, di dalam hati Rasul Paulus, teladan ini haruslah sangat didalamkan di dalam hati orang percaya. Supaya mereka tidak takut. Supaya mereka tetap berpegang teguh di dalam iman mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Kehidupan hanya berada di dalam Kristus. Di luar Kristus adalah kematian. Namun ketika kita berada di dalam Kristus, di frasa keduanya berkata, kematian adalah keuntungan. Oh, Bapak Ibu saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan. Berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 7 memberikan kita pengertian bahwa pemimpin-pemimpin kita, pahlawan-pahlawan sebelum kita yang mempertahankan iman, telah merasakan hal-hal yang sangat mengerikan di dunia ini hanya untuk memperoleh hal-hal rohani, hanya untuk memperoleh tempat di sorga. Misalnya di dalam Ibrani pasal 11 ini memberikan kita pernyataan yang eksplisit mengenai apa yang mereka pertahankan, ya, mengenai apa yang mereka rasakan selama mempertahankan iman semasa di dunia. Misalnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 37 dikatakan di situ, mereka dilempari, digergaji. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka dilempari. Itu sangat kalau misalnya di Indonesia, kalau kita dilempari tanpa kesalahan itu tidak sopan. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa attitude orang itu tidak ada etika segala macam. Namun, kalau misalkan kita dilempari oleh karena kita tidak bersalah, itu lebih lagi, ya, lebih lagi sangat tidak punya kerasa manusiawi. Tetapi di sini mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka dilempari, digergaji. Oh, digergaji. Ada bagaimana perasaan kita ketika kita diperhadapkan dalam kondisi dan situasi yang sangat menegangkan seperti itu, yang sangat mengerikan. Bayangkan digergaji. Bayangkan tangan kita ini yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan untuk bekerja, digergaji. Begitu. Itu mungkin sangat menyakitkan. Itu mungkin sangat menakutkan. Bukan hanya mungkin lagi, memang sangat menakutkan. Tidak ada orang yang mau digergaji. Tidak ada orang yang mau dilempari sampai mati. Namun mereka, pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang mempertahankan iman mereka, mereka rela mati demi mempertahankan iman itu. Mereka rela digergaji, dibunuh bahkan dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dalam pelayanan mereka tidak bisa kita katakan bahwa mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka mengalami kekurangan.
Tetapi mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tahu bahwa kesudahan atau kesusahan itu tidak sebanding dengan apa yang akan mereka terima di sorga nanti. Yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang tidak takut kepada pemerintah-pemerintah yang memaksakan untuk meninggalkan iman mereka. Mereka rela mati seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kehidupan mereka hanya dalam Kristus. Tidak ada kehidupan di luar itu. Tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin kehidupan mereka. Hanya Tuhan, hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat memberikan kehidupan. Hanya Kristus yang dapat memberikan jalan kepada setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Mereka akan masuk surga. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal 3. Kita tidak akan membacakannya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan bisa membacakan di rumah. Daniel pasal 3 ayat 1 itu satu perikop. Ini kisah mengenai Raja Nebukadnezar yang memaksa mereka untuk menyembah patung. Untuk menyembah patungnya. Semua bangsa-bangsa di sekitar yang dikuasai oleh Nebukadnezar dipaksa untuk menyembah patung. Ya. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego pun juga dipaksa sebenarnya. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah mereka, yaitu Allah Jehovah. Mereka tidak mau menyakiti hati Tuhan hanya karena ingin menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tidak mau berpaling dari Tuhan hanya karena masalah takut. Ingat, hanya karena masalah takut. Mereka tidak mau takut karena kenapa? Mereka sangat yakin bahwa Tuhan akan melindungi mereka yang bersandar kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca di dalam Daniel itu, ancaman bagi orang yang tidak menyembah patung Nebukadnezar pada waktu itu adalah dilempar ke dalam api yang sangat besar. Dilempar ke dalam api yang begitu panasnya. Bahkan kalau kita baca lagi nanti itu akan ditambah berkali-kali lipat panasnya. Oh, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hingga pada akhirnya cerita di dalam Daniel pasal 3, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka diketahui mereka tidak mau menyembah, mereka tidak mau berlutut kepada patungnya Raja Nebukadnezar, mereka pun dilempari. Mereka pun dimasukin atau dilempar ke dalam api yang sangat panas itu. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak hangus. Sehelai rambut pun tidak jadul, tidak terbakar. Dan itu membuktikan bahwa iman mereka, keyakinan mereka terhadap Allah mereka itu sangat kuat. Mereka tidak pernah takut akan kematian. Ya. Itulah yang mau mereka beritahukan kepada kita orang percaya pada zaman ini, bahwa jangan pernah takut apapun itu yang bersifat mengancam jiwamu, yang bersifat mau melepaskan kamu kepada Tuhanmu yang menyelamatkanmu. Jangan pernah takut jika ancaman itulah kematian. Karena kematian itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang mengerikan, tetapi itu, anggap ajalah itu hanya penderitaan biasa. Karena kenapa? Tuhan sudah menyediakan bagimu sesuatu hal yang sangat besar di dalam sorga. Tuh Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian para pahlawan-pahlawan kita yang telah mati oleh karena iman mereka tidak pernah takut mati. Oleh sebab itu, saya juga sering dulu merasa bahwa kematian itu sangat menakutkan. Namun ketika saya sudah mengenal Kristus, namun ketika saya sudah berada di dalam Kristus, ketika saya sudah merenungkan betul-betul hidup saya sebelum mengenal Kristus, sangat malang sekali. Namun ketika saya berada di dalam Kristus, saya sudah memutuskan saya mau ikut Kristus, saya mau berada dalam Kristus, saya tidak takut lagi. Saya tidak takut lagi mati. Karena saya tahu ketika saya mati saya harus pergi kemana.
Karena saya tahu tempat di mana saya akan berada ketika saya meninggalkan dunia ini, yaitu sorga. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Itulah yang sangat saya ucap syukur kepada Tuhan, bahwa Dia sudah memberikan saya jalan. Dia sudah memberikan saya tempat di sorga, yaitu lewat percaya dan bertobat dan mengikuti Dia. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dinyatakan Rasul Paulus. Inilah yang harus kita renungkan, bahwa jangan takut kematian. Ketika kamu berada dalam Kristus, itulah yang menjamin kamu. Kristus yang menghantarkan kita kepada kekekalan yang sangat memegahkan, yang sangat megah, yaitu di surga. Itulah yang sangat kita ucap syukur bagi orang yang sudah mengenal kebenaran. Ini harus direnungkan. Dan bagi orang yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus, yang belum memutuskan diri untuk mengikuti Kristus, putuskan sekarang, sebelum hidup Anda berakhir di neraka. Sebab hanya di dalam Kristus ada hidup, dan hanya di dalam Kristus kematian ada sebuah keuntungan. Karena orang-orang yang mati dalam Kristus tempatnya di sorga. Namun ingat, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang berada di luar Kristus, hati-hati. Kematian akan menjadi hal yang sangat menakutkan, mengerikan. Karena jiwa tubuh Anda akan binasa ke dalam neraka, dan itu sampai kekal, selama-lamanya, tanpa batasan waktu. Itulah yang harus kita renungkan, bahwa putuskan sekarang, bertobatlah dan percaya, ikuti Kristus, supaya kita dapat bersama-sama di surga kelak yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, cukup singkat renungan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kembali. Mari kita sama-sama mendalami firman Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang punya pengertian. Mari kita berpegang teguh kepada iman yang benar itu. Oleh sebab itu, cukup sekian. Saya ucapkan selamat pagi buat pemirsa yang ada di rumah. Dan kembali lagi nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan di lain hari. Dan saya ucapkan Maranatha.